Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran tematik kelas 5 SDIT Salsabila 2 kelas Seman. Kita akan belajar tematik bahasa Indonesia dan IPA bersama Bu Anggi. Topik bahasan kali ini meliputi yang pertama, ide pokok paragraf dan kalimat penjelas. Dan yang kedua, sistem gerak pada hewan. Kita simak yuk pembelajarannya. Bagian pertama, bahasa Indonesia. Ide pokok dan kalimat penjelas. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok sering disebut sebagai gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam mencari ide pokok, dapat dicari dengan cara membaca kalimat satu persatu dalam paragraf dan menentukan inti paragraf. Kalimat yang memuat inti paragraf disebut kalimat utama, sedangkan kalimat yang memuat pikiran penjelas disebut kalimat penjelas. Sebagai contoh, coba kalian perhatikan paragraf di bawah ini. Ikan dapat berenang dengan memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki tubuh yang dilengkapi dengan gelembung renang untuk mengatur gerak ikan naik dan turun. Ikan juga memiliki sirip samping dan sirip tengah untuk bergerak dengan cepat. Coba kalian tebak apa ide pokoknya? Nah, benar. Ide pokoknya yaitu ikan dapat berenang dengan memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Selanjutnya, kalimat penjelas yang menjelaskan ide pokok tersebut adalah ikan memiliki tubuh yang dilengkapi dengan gelembung renang untuk mengatur gerak ikan naik dan turun. Ikan juga memiliki sirip samping dan sirip tengah untuk bergerak dengan cepat. Selanjutnya, kita simak contoh yang kedua. Perhatikan paragraf di bawah ini. Olahraga setiap hari baik untuk kesehatan tulang dan otot. Makan makanan bergizi dan minum susu dapat menyehatkan tubuh dan memperkuat tulang. Berjemur setiap pagi akan memberi asupan vitamin D pada tulang. Hal tersebut merupakan cara menjaga kesehatan tulang dan otot. Nah, pada paragraf ini ide pokoknya terletak di akhir kalimat, yaitu cara menjaga kesehatan tulang dan otot. Berikutnya, untuk kalimat penjelas dari ide pokok tersebut adalah olahraga setiap hari baik untuk kesehatan tulang dan otot. Kalimat penjelas kedua, makan makanan bergizi dan minum susu dapat menyehatkan tubuh dan memperkuat tulang. Dan kalimat yang penjelas ketiga yaitu berjemur setiap hari akan memberi asupan vitamin D pada tulang. Sistem gerak pada hewan. Sistem gerak pada hewan tersusun dari organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif berupa otot dan organ gerak pasif berupa tulang. Organ gerak aktif pada hewan memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan cara gerak hewan. Berikut organ gerak aktif hewan beserta fungsinya. Yang pertama, burung menggunakan otot sayap untuk terbang. Yang kedua, ikan menggunakan sirip untuk berenang. Yang ketiga,
Kucing menggunakan otot kaki dan tangan untuk berjalan. Yang keempat, ular, cacing, siput menggunakan otot perut untuk melata atau merayap. Dan yang terakhir, katak menggunakan otot kaki untuk meloncat. Organ gerak pasif pada hewan dibagi menjadi dua jenis, yaitu hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Hewan avertebrata atau hewan tak bertulang belakang dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu hewan berbuku, hewan berpori, hewan berongga, hewan berduri, dan hewan lunak. Selanjutnya, hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu aves, reptil, mamalia, amfibi, dan bises. Hewan avertebrata. Yang pertama adalah hewan berbuku. Hewan berbuku adalah hewan yang memiliki buku-buku atau beruas-ruas. Hewan ini biasanya mempunyai lebih dari 1 kaki. Contoh, laba-laba, lipan, dan kelabang. Yang kedua, hewan berpori. Hewan berpori adalah hewan yang seluruh tubuhnya berpori halus. Contohnya, porifera dan bunga karang. Yang ketiga, hewan berongga. Hewan berongga adalah hewan yang memiliki rongga pada tubuhnya. Contohnya, ubur-ubur, hidra, dan anemon laut. Yang keempat, hewan berduri. Hewan berduri adalah hewan yang seluruh tubuhnya tertutupi duri, baik yang kasar maupun yang halus. Contohnya, bulu babi dan bintang laut. Yang terakhir, hewan lunak. Hewan lunak adalah hewan yang bertubuh lunak. Contohnya, siput dan cumi-cumi. Hewan vertebrata. Golongan hewan vertebrata yang pertama yaitu aves. Aves adalah jenis hewan yang termasuk golongan burung atau unggas. Contoh dari aves adalah ayam, burung, dan burung unta. Yang kedua adalah reptil. Reptil adalah jenis hewan yang termasuk golongan hewan melata. Contohnya ular, kadal, dan bunglon. Yang ketiga adalah amfibi. Amfibi adalah jenis hewan yang termasuk golongan hewan dua alam. Contohnya katak dan salamander. Yang keempat, mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang termasuk golongan hewan berbulu dan menyusui. Contohnya ada kucing, harimau, dan kelinci. Hewan terakhir dari vertebrata yaitu Pisces. Pisces adalah jenis hewan yang termasuk golongan ikan. Ada ikan lele, ikan gurame, dan ikan pari. Nah, kira-kira kalian sudah paham belum terkait materi hari ini? Jika belum paham, silakan tonton ulang video ini dari awal. Kita cukupkan sekian ya pelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.